Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kepada kami. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islam berikutnya. Dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato tentang suatu masalah yang sangat sering dihadapi oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rasa malas. Rasa malas ini tidak hanya menghalangi kemajuan duniawi kita, tetapi juga merugikan spiritualitas kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu rasa malas, apa penyebabnya, serta bagaimana cara kita mengatasi rasa malas tersebut berdasarkan ajaran Islam dan wawasan psikologi. Yang pertama, rasa malas dalam perspektif Islam. Ayul ikhwah, rasa malas atau dalam bahasa Arab disebut dengan fatrah, merupakan perasaan enggan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Dalam Islam, rasa malas bukanlah sifat yang dianjurkan. Justru Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersemangat, bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin dalam setiap aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Ini tercermin dalam banyak ajaran Al-Quran dan hadis yang mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan dikatakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, jika niatnya ikhlas karena Allah, akan dihargai olehnya. Dengan kata lain, tidak ada pekerjaan yang sia-sia selama itu dilakukan dengan tujuan yang benar. Namun, Allah juga memberikan kita peringatan keras terhadap rasa malas, terutama di dalam beribadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas, dari kebodohan, dan dari ketergantungan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya untuk berusaha menghindari rasa malas, terutama di dalam beribadah. Malas beribadah bisa menyebabkan kita menjauh dari Allah, yang pada gilirannya dapat mengganggu kedamaian hati dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, apa sih sebenarnya penyebab rasa malas itu? Secara psikologis, rasa malas bisa timbul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa penyebab utama rasa malas antara lain adalah: yang pertama adalah kelelahan fisik ataupun mental. Seringkali kita merasa malas karena tubuh atau pikiran kita kelelahan. Ketika kita terlalu banyak bekerja atau beraktivitas tanpa istirahat yang cukup, tubuh kita menjadi lelah dan tidak lagi memiliki energi untuk melanjutkan pekerjaan. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu." Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, agar tubuh tetap sehat dan siap untuk beraktivitas. Yang kedua adalah kurangnya tujuan ataupun motivasi. Penyebab lain dari rasa malas adalah kurangnya tujuan yang jelas di dalam hidup. Jika seseorang tidak tahu arah atau tujuan hidupnya, dia akan merasa tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku." Surah Al-Dhariyat ayat 56. Mengetahui bahawa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah akan memberi kita motivasi yang kuat untuk terus berusaha dan tidak mudah terpengaruh oleh rasa malas. Yang ketiga adalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk seperti tidur berlebihan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif, atau bahkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan juga bisa menjadi penyebab rasa malas.
Kebiasaan seperti ini perlu diubah dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat sesuai dengan tuntunan Islam. Lantas, bagaimana cara mengatasi rasa malas di dalam Islam? Rasa malas memang sebuah tantangan, namun Islam memberikan kita berbagai cara untuk mengatasinya. Di bawah ini, saya akan menjelaskan beberapa langkah praktis yang dapat kita ambil untuk mengatasi rasa malas berdasarkan ajaran Islam dan pandangan psikologi. Yang pertama adalah memperbaharui niat dan keikhlasan. Langkah pertama yang sangat penting adalah memperbaharui niat kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika kita melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka pekerjaan itu akan terasa ringan dan kita akan merasa lebih termotivasi untuk melakukannya. Niat yang baik akan mendorong kita untuk bekerja keras, tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga meraih ridha Allah di alam akhirat kelak. Yang kedua adalah menjaga ibadah dan zikir. Rasa malas seringkali muncul ketika hati kita terasa kosong dan jauh dari Allah. Oleh karena itu, untuk mengatasi rasa malas, kita perlu memperbanyak ibadah dan zikir. Dengan beribadah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan pikiran kita lebih fokus. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati kita dekat dengan Allah, kita akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan salat wajib, perbanyaklah zikir, serta amalkan salat sunnah seperti tahajud yang dapat memberikan kekuatan spiritual untuk melawan rasa malas. Yang selanjutnya, bagaimana mengatur waktu dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk mengelola waktu dengan baik. Waktu adalah nikmat yang sangat berharga dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ada dua nikmat yang banyak manusia terperdaya di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Untuk mengatasi rasa malas itu, kita perlu merencanakan kegiatan kita dengan bijak. Buatlah jadwal harian yang terorganisir dan tetapkan tujuan yang jelas dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang hanya akan memperburuk rasa malas itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Namun, tidur berlebihan justru memperburuk rasa malas itu. Rasulullah sendiri menunjukkan contoh yang baik dengan mengatur waktu tidurnya. Dengan tidur cukup untuk memberi energi pada keesokan harinya. Tidurlah yang cukup, tetapi jangan berlebihan agar tubuh tetap segar dan siap untuk beraktivitas. Selanjutnya, carilah teman yang memotivasi. Lingkungan sekitar kita, terutama teman-teman, sangat berpengaruh dalam memotivasi kita untuk terus maju dan menghindari rasa malas. Imam Syafi'i berkata, "Man jalasal ulama 'asha bi khairin, wa man jalasal juhal 'asha fi hammin." Barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang berilmu, dia akan hidup dalam kebaikan, dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang bodoh, dia akan hidup di dalam kesulitan. Ayolah ikhwah, teman yang baik akan selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik, termasuk menghindari rasa malas. Oleh karena itu, carilah teman yang dapat mendorong kita untuk selalu berusaha dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai kesimpulan ayuhal ikhwah, rasa malas memang merupakan ujian yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun Islam telah memberikan kita berbagai petunjuk dan cara untuk mengatasi rasa malas tersebut, baik melalui pembaharuan niat, memperbanyak ibadah, mengelola waktu dengan baik, serta menjaga lingkungan yang mendukung. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, kita akan mampu mengatasi rasa malas dan meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak terperangkap di dalam rasa malas, melainkan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk melawan rasa malas dan menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.